Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sarmistorus dari kelas F Pendidikan Agama Kristen dengan NIRIM 1020207743. Berdirinya saya di sini untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab saya dalam mata kuliah homiletika untuk berkhotbah mengenai merespon rasa kecewa. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu di tempat ini. Syukur pada Tuhan karena kasih-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul pada saat ini. Melalui khotbah saya ini, saya ingin bertanya, jika misalnya kita melihat pada zaman sekarang, bagaimana cara kita menghadapi rasa kecewa yang kita melakukan kesalahan? Apakah kita memperbaikinya atau kita cuek, marah, bahkan kita akan memutuskan hubungan untuk orang yang telah membuat kita kecewa? Padahal seharusnya jika kita merasa kecewa, kita harus dapat memahami mengapa kita merasakan kecewa itu, supaya kita dapat mengatasi masalah tanpa melibatkan rasa marah, bahkan melibatkan orang lain. Nah, kita sebagai orang Kristen harus mampu menghadapi rasa kecewa dengan cara menerima keputusan orang lain itu, atau kita dapat berdamai dengan diri kita untuk merespon bagaimana rasa kecewa tanpa melibatkan egois. Dalam bacaan kita yang terambil dari kitab Ulangan 3 ayatnya yang ke-23 sampai 29 menceritakan tentang bagaimana Musa merespon rasa kecewa yang dimana ia melakukan kesalahan sehingga dia hanya dapat melihat tanah Kanaan dari jarak jauh. Bagaimana perasaan Musa? Apakah dia kecewa? Ya, tentu saja. Musa telah berjuang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, namun ia hanya dapat melihat tanah Kanaan itu dari jarak jauh saja. Siapapun yang berada di posisinya Musa pasti kecewa, tetapi tergantung pada kita bagaimana kita merespon rasa kecewa itu. Ada yang marah, ada yang cuek, bahkan ada yang memaki dan juga memutuskan hubungan dengan orang yang telah membuat kita kecewa. Lalu, bagaimana respon Musa mengenai hal tersebut? Sekalipun Musa merasa kecewa, namun ia dapat menerima keputusan Allah seperti dalam kitab Yohanes yang pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-27, bahwa dikatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Musa telah berbuat kesalahan dengan memukul batu yang seharusnya cukup berbicara saja untuk mengeluarkan air yang ada di gunung. Mengetahui dan mengakui kesalahan dapat meringankan rasa kecewa yang kita hadapi. Menerima keputusan Tuhan membuat Musa bersedia untuk digantikan oleh Yosua. Kita bisa perhatikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam masalah apapun kita dapat diampuni Allah dengan cara kita untuk dilatih mempertanggungjawabkan masalah yang telah kita perbuat dengan cara mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah tidak akan marah jika kita mengakui kesalahan itu. Bahkan Tuhan akan melatih kita atau memberikan kita cara supaya kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, tanpa ada rasa kecewa dalam hati kita. Rasa kecewa itu ditimbulkan karena melakukan kesalahan dapat dipakai untuk membentuk kita lebih baik ke depannya.
Tuhan Allah sedang membentuk kita menjadi lebih baik. Nah, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, lakukanlah sikap jujur dalam mengakui kesalahan yang telah kita perbuat, supaya Tuhan dapat mengampuni kesalahan kita itu. Dari kedua ayat di atas, kita diajarkan untuk menjadi orang yang mengetahui dan mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Melalui pengakuan tersebut, maka Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi lebih baik, mendapatkan kekuatan baru, dan Tuhan sedang merancang kita untuk berdamai dengan baik, bukan dengan kecewa yang dapat menimbulkan marah, cuek, egois, bahkan memutuskan hubungan dengan seseorang yang telah membuat kita kecewa. Dalam hal ini, jika kita memutuskan hubungan dengan orang lain telah membuat kita kecewa, melainkan kita harus dapat menerima keputusan yang telah dikatakan tadi kepada kita, seperti penjelasan di atas tadi. Musa mengetahui dan mengakui kesalahan, maka Tuhan akan membentuk dia untuk menjadi pemimpin yang lebih baik ke depannya lagi. Jangan sampai kita ketika merasa kecewa, kita memaki orang atau marah. Seperti contoh, tidak akan mau lagi jika maafkan kau kalau dia kecewa sama saya, atau jangan sampai kita berbicara kasar karena ia telah membuat kita kecewa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, pembacaan kita pada saat ini mengajarkan bahwa kita tidak selamanya ketika kita mengakui kesalahan dapat menurunkan harga diri kita, melainkan itu dapat mengubah kita untuk menjadi lebih baik dan dapat berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seseorang yang mengetahui dan mengakui kesalahannya akan memperoleh hidup baru untuk menjadi lebih baik dan menerima keputusan seseorang yang telah membuat kita kecewa dan juga dapat membuat kita merespon rasa kecewa itu dengan baik. Ya, kesimpulannya dalam khotbah kita pada saat ini yaitu, kita sebagai anak terang Allah, lakukanlah segala sesuatu dengan baik dan jujur supaya kita dapat memperoleh keinginan apa yang harus kita inginkan atau memperoleh hasil yang baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih. Shalom.